Nah, kalau forex trading itu artinya ya kita melakukan jual beli. Ya forex yang edu basis ini bukan forex spot, tetapi futuresnya. Futuresnya itu artinya kita melakukan transaksi jual beli mata uang secara online. Dalam trading forex, kita akan menemukan volatilitas pasar yang sangat-sangat tinggi, volatilitas pasar yang begitu cepat. Untuk itu ya, dibutuhkan keahlian, kepintaran, kepandaian bagi seseorang trader yang ingin menekuni dalam dunia trading forex. Tetapi kalau kita bisa membuat dari 100 menjadi 1000 ya, itu udah bagus sekali. Bukan masalah kita memilih fee yang paling kecil, spread paling kecil, bukan. Tapi pilih yang wajar, fee-nya wajar, spread-nya wajar. Tergantung cara kita transaksinya gimana, dan kebutuhan kita transaksi seperti apa. Dan sekali lagi ya, pilihlah broker yang atau punya izin, dan ya tentunya izinnya di negara mereka ya. Dan tentunya ratio-nya bagus. Kalau mengenai spot, ini semua bisa buat para member dari Professioning. Kita selalu menyarankan yang ingin trading, siapkan uang atau deposit $1.000. $1.000 buat member Professioning. Di bawah itu bisa nggak? Bisa. Mau dari $10 bisa, mau dari lebih kecil itu bisa, mau dari 200.000 bisa, mau dari 300.000 bisa. Tapi di sini teman-teman, kalau modal terlalu kecil, resikonya jadi besar. Teman-teman mau trading resikonya besar, mau nggak? Nggak mau kan? Jadi ikutin saran Endo, modal minimal untuk trading forex manual ya, manual trading $100. Di bawah itu Endo sarankan jangan. Kenapa Endo bilang coba dari modal kecil $100? Karena dengan modal kecil ya, dengan modal kecil $100 bagi Endo sih $100 kecil ya. Tapi kalau menurut kalian $100 itu besar, itu big problem buat kalian ya. Nah jadi dengan kita menggunakan modal kecil, apabila teman-teman ini seorang pemula, apabila teman-teman melakukan mistake, apabila teman-teman melakukan kesalahan, berarti risikonya hanya $100. Anda seorang investor datang, bukan kayak dulu ya, ke broker lokal ya. Mereka datang, mereka ditawari 100 juta. Udah ada pengalaman trading belum? Belum. Modalnya berapa? 100 juta, diminta 100 juta atau $1.000. Begitu dia coba, loss. Gagal. Udah gitu uangnya hasil pinjaman lagi. $10.000, 100 juta, loss. Lalu dia bilang, wah forex itu jelek, forex itu merugikan, forex itu bla bla bla, forex itu scam. Salah sendiri Bapak nggak nonton video ini. Atau mungkin ada yang ngalamin ya. Saya udah telanjur trading forex loss 1 miliar. Dan itu adalah pengalaman pertama saya, dan saya nggak mau lagi. Salah sendiri. Kenapa nggak belajar dulu dari modal kecil? Bagaimana belajar modal kecil menjadi besar? Dari 1000 ini bagaimana kita harus ya kita rubah menjadi 1000 ya, atau nggak usah muluk-muluk dari 100 ya. Bagaimana kita rubah menjadi 200 USD? Bagaimana caranya? Ya, dari 200 USD kita rubah menjadi 300 USD. Gimana caranya? Dari sini. Tetapi kalau kita bisa membuat dari 100 menjadi 1000 ya, itu udah bagus sekali. Itu kalau berhasil. Kalau gagal gimana? Berarti resikonya cuma 100. Resiko cuma 100, bukan 1 miliar, bukan 100 juta. Jadi itulah teman-teman, Endo selalu menyarankan buat pemula, kan dulu ya, tutorial trading forex untuk pemula harus modal kecil. Tapi bisa aja kan ada sultan yang merasa 1 M itu kecil. Ya nggak apa-apa, itu bagi kalian. Karena Endo sudah buat ukurannya adalah $100. Jadi gunakanlah uang $100 untuk latihan, untuk coba belajar. Walaupun teman-teman kalau belum punya $100 bisa dong latihan di demo, ya bisa. Tapi kan demo bukan uang real. Teman-teman nggak akan mendapatkan experience dari sana. Demo uang bohongan, tidak ada latihan di sana. Tapi kalau kita menggunakan modal $100, itu udah uang beneran. Ingat, resikonya terukur. Tetapi bagi kalian $100 kekecilan. Saya mau coba 1000, nggak apa-apa. Kan namanya juga minimum. Minimum itu boleh lebih. Nah, jadi buat para member Professioning, teman-teman mau menggunakan 1000 boleh, 2000 boleh. Sekali lagi, yang teman-teman anggap teman-teman siap untuk resiko kan berapa sih toleransi risiko yang teman-teman siapkan apabila teman-teman trading forex? Teman-teman siap kalahnya berapa? Kalau teman-teman siap kalah 10.000, ya go ahead, no problem.
Kalau teman-teman siap kalahnya 1000, ya 1000. Tapi kalau teman-teman siapnya 100, ya 100. Teman-teman siapnya 200, gunakan 200. Intinya, ketika kita masuk ke dalam dunia trading forex, kita masuk ke dalam dunia trading, berapa uang yang siap kalian hilang. Jangan pikir berapa profit yang akan kita dapat. No. Pikirin dulu resikonya. Berapa uang yang siap kita hilang, baru teman-teman terjun dalam trading forex. Kalau nggak siap gimana Pak? Jangan trading. Makanya tadi dulu di awal bilang, kalau teman-teman tidak punya $100 dan teman-teman tidak siap untuk hilang, jangan trading. Ini market bukan untuk kalian. Bukan untuk kalian. Oke? Setelah teman-teman punya $100, teman-teman sudah ready punya $100, teman-teman punya uang $100, lalu sekarang teman-teman sudah siap hilang $100, udah siap kalah $100. Oke ya? Udah siap ya. Kalau teman-teman sudah siap, itu uangnya sudah siap kalah juga, resikonya sudah siap. Baru langkah selanjutnya adalah kita memilih broker. Kita pilih broker. Oke. Broker itu apa sih? Broker itu adalah teman kita, partner kita. Jadi kita menitipkan $100 ini ke broker, ya. Broker ini akan membantu kita atau tempat kita menitipkan uang untuk kita melakukan aktivitas jual dan beli. Tanpa broker, tentu kita nggak bisa melakukan jual dan beli di forex trading. Jadi semua orang yang melakukan forex trading pasti akan menitipkan uang depositnya ke broker. Oke? Nah, karena pentingnya begitu peran broker ini begitu penting, maka kita harus memilih, ya, broker ini juga sangat-sangat hati-hati, jangan asal-asalan. Banyak sekali broker-broker yang istilahnya melakukan kenakalan, melakukan kecurangan supaya kalian kalah banyak. Supaya teman-teman tidak kalah, supaya teman-teman tidak loss gara-gara diakalin, ya pilih broker yang benar. Pilih broker yang benar-benar harus teman-teman istilahnya teman-teman percaya. Nah, Endo sarankan tips untuk memilih broker satu, ya teman-teman ya. Satu, yang paling pertama adalah teman-teman cek regulasi. Baik di lokal maupun di internasional, nggak apa-apa. Teman-teman mau pakai lokal nggak ada masalah. Kalau untuk $100 nggak ada masalah. Teman-teman mau pakai lokal mau internasional nggak ada masalah. Kalau teman-teman mau pakai lokal, ya setahu Andrew teman-teman bisa deposit hanya Rp200.000, udah bisa buka account resmi legal Indonesia. Tapi kalau broker luar, ya teman-teman mau pakai $10 pun bisa. Ini bukan di situ. Yang kita maksud adalah pilih yang reputasinya bagus, reviewnya bagus. Baru nanti teman akan melihat broker ini setelah memilih reviewnya, kita melihat fee-nya. Fee-nya, ya. Lalu ada spare. Fee itu adalah biaya transaksi. Jadi kalau kita melakukan jual beli pasti ada fee, dan itu memang wajar dikenakan oleh broker. Setelah fee, ya pasti teman-teman pilih, Pak saya mau yang fee-nya paling kecil, kalau bisa fee-nya nggak ada. Nah, kembali balik ke reviewnya. Kalau broker itu fee nggak ada, dia dari mana, ya? Jadi sekali lagi pilih fee-nya itu bukan yang paling kecil, tapi yang wajar, yang cengli, yang fair, ya. Karena sekali lagi broker itu hidup dari fee, ya. Broker yang bagus ya hidup dari fee, ya. Lalu dari fee ini, ya broker juga akan membebankan spread. Spread itu apa? Bukan biaya transaksi, tetapi merupakan perbedaan harga jual dan beli. Harga jual dan beli kita itu beda, bid dan ask itu beda. Jadi saran dulu pilihlah broker yang spreadnya wajar. Terlalu mitis nggak mungkin juga. Atau ada yang bilang, Pak saya punya broker spreadnya 0. Kalau spreadnya 0, itu broker untungnya dari mana? Jangan-jangan untungnya dari kekalahan kalian. Pak saya punya broker yang punya spreadnya 0. Wish, dia untung dari mana? Dia untung dari kekalahan kalian. Mau pakai broker itu? Mau? Nggak mau kan? Nah, jadi bukan masalah kita memilih fee yang paling kecil, spread paling kecil, bukan. Tapi pilih yang wajar, fee-nya wajar, spread-nya wajar. Oke? Nah, yang selanjutnya ada swap. Nah, swap ini ya, swap. Nah, swap ini adalah bunga. Ya, jadi kalau teman-teman trading di mata uang atau di komoditi pasti ada yang namanya swap. Ya, swap bunga itu memang wajar. Swap itu memang ada, nggak bisa dihilangkan. Tapi ada beberapa broker memang memberikan free swap. Nah, itu ada, ya. Bukannya swapnya nggak ada sama sekali, tapi swapnya itu ditanggung oleh mereka ada, karena mereka sudah
mengambil keuntungan dari fee, mereka mengambil keuntungan dari spread. Ada broker yang fee-nya kecil, spread-nya besar, ya dibalik-balik kok, ya. Ada orang yang spread-nya kecil, fee-nya besar, ada, tinggal dibalik-balik aja, ya. Jadi fee dan spread ini sekali lagi wajar yang memang dibebankan oleh broker. Ada juga yang swap-nya nol, swap-nya nol, fee-nya gede, spread-nya gede, ada. Jadi tergantung cara kita transaksinya gimana dan kebutuhan kita transaksi seperti apa. Dan sekali lagi ya, pilihlah broker yang satu punya izin ya, dan ya tentunya izinnya di negara mereka ya, dan tentunya reviewnya bagus. Kalau mengenai stock ini semua bisa oke? Nah selanjutnya setelah teman-teman sudah memilih broker, teman-teman bisa langsung deposit, berarti kita bisa langsung trading. Berarti kita bisa langsung melakukan analisa. Jadi yang teman-teman harus perhatikan pertama adalah basicnya itu adalah teman-teman harus bisa melakukan analisa. Analisa terdiri atas dua macam, yaitu analisa teknikal dan fundamental. Analisa teknikal itu adalah analisa berdasarkan dari chart, berdasarkan visual, ya. Contohnya apa? Kita melihat dari grafik, kita melihat dari yang namanya candlestick, itu adalah analisa teknikal. Nah yang selanjutnya teman-teman juga harus belajar bagaimana pola-pola market. Ada double bottom, triple bottom, ya double top dan sebagainya, teman-teman pelajari. Dan itu merupakan sekali lagi adalah basic, ya. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mempelajari analisa teknikal dari support dan resistance. Support line, support level, resistance line, resistance level, teman-teman pelajari. Yang selanjutnya jangan lupa juga untuk menggunakan indikator. Indikator itu apa Pak? Indikator itu adalah alat bantu kita menganalisa. Sudah tersedia di platform kita. Nah umumnya dari broker itu menyediakan platform antara MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5. Nggak ada masalah, teman-teman mau pakai 4, mau pakai 5 nggak ada masalah kalau trading manual. Tapi kalau buat Andrew pribadi disuka yang 5. Kenapa? Satu, ya tentu MetaTrader 5 merupakan versi update dari MetaTrader 4. Tapi kalau untuk teman-teman yang trading manual, mau 4 mau 5 nggak ada yang salah ya. Tapi bagi Andrew sekali lagi ini personal opinion, Andrew lebih suka MetaTrader 5. Kenapa? Karena Andrew banyak sekali menggunakan EA atau Software Expert Advisor, di mana kalau kita menggunakan MetaTrader 4 biasanya di semua broker history datanya itu kualitasnya jelek. Tapi kalau di MetaTrader 5, apabila kita trading dengan MetaTrader 5 ya, itu history quality datanya lengkap bagus. Jadi itu memudahkan Andrew untuk Andrew bisa beriset sebuah software yang cocok dipakai untuk ke depan. Itu sekali lagi itu personal opinion, dan itu hanya karena kepentingan riset aja. Andrew pakainya MetaTrader 5. Sekali lagi buat teman-teman ya trading manual mau 4 mau 5 gak ada masalah, teman-teman bisa pakai. Nah jadi kalau di dalam platform MetaTrader 4, MetaTrader 5 itu udah tersedia banyak sekali indikator. Ada relative strength index, ada stochastic, ada parabolic SAR, ada Fibonacci, ya dan sebagainya. Itu nggak apa semua, ada volume, ya ada Williamson, banyak sekali. Bahkan buat teman-teman yang ingin menggunakan indikator-indikator yang lebih canggih, lebih akurat, bisa teman-teman masukkan ke dalam indikator custom. Indikator custom, baik ini MetaTrader 4 maupun 5 kita punya indikator customnya. Jadi buat teman-teman yang ingin memiliki indikator custom bisa kontak kita bisa berikan ya. Tapi buat teman-teman yang masih baru-baru belajar, ini kan buat pemula ya, tutorial trading forex untuk pemula. Minimal teman-teman kuasai dulu indikator-indikator standar. Standar itu apa Pak? Standar itu artinya indikator yang sudah ada di dalam MetaTrader, sudah tersedia di MetaTrader. Ya teman-teman pakai dulu itu. Teman-teman kuasai dulu RSI, stochastic, parabolic SAR, Fibonacci, ya, dan sebagainya. Teman-teman kuasai moving average, ya. Itu adalah indikator-indikator basic sekali. Nah, kenapa indikator-indikator standar tersebut dimasukkan ke dalam MetaTrader oleh MetaQuotes? MetaQuotes itu adalah perusahaan pembuat MetaTrader. Karena indikator itu adalah memang terbukti valid sebagai alat bantu untuk kita bisa menganalisa. Tapi buat teman-teman yang sudah lebih advance, buat teman-teman yang sudah lebih istilahnya lebih lama ya, bukan pemula ya, udah satu step di atas pemula. Teman-teman mau menggunakan indikator custom monggo, teman-teman mau menggunakan analisa yang lebih kompleks monggo. Ini juga salahnya pemula.
kalau analisa itu banyak sekali indikator dalam chart itu ya. Udah chartnya itu kayak jaring laba-laba. Jangan, ya gunakan cukup 2 atau 3 maksimum indikator. Ya, jangan 10 nanti teman-teman jadi jaring laba-laba. Dan gunakan indikator pada saat yang tepat dan momen yang tepat. Maksudnya apa? Ketika kita melihat market, apa yang kita mau hitung? Oh, saya mau menghitung tren. Saya mau mencari tren, berarti saya harus tahu. Oh, berarti saya harus menggunakan indikator moving average. Oke? Oh, saya mau mencari stop loss. Nah, teman-teman bisa menggunakan parabolic SAR. Oh, saya mau menghitung retracement. Oh, saya harus menggunakan Fibonacci. Jadi, masing-masing indikator itu harus digunakan waktu yang tepat dan pada saat market yang tepat juga. Ya, kalau marketnya sedang trending, kita menggunakan indikator RSI, ya pasti kacau lah. Trendingnya bullish, overbought terus, ya nggak bisa dipakai, ya. Atau marketnya sedang flat, kita menggunakan moving average, ya akan terjadi banyak sekali false signal. Jadi gunakan indikator itu pada saat waktu yang tepat dan di saat market yang tepat, ya. Memang untuk itu pasti banyak pertanyaan, Pak, saya nggak tahu caranya, makanya belajar. Gimana belajarnya? Makanya kalau teman-teman mau belajar gratis, ya, teman-teman buka aja website www.profittraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel gratis yang kita sudah buat teman-teman yang saya nggak suka baca. Kalau teman-teman nggak suka baca, nonton YouTube Profit Training. Kita banyak sekali memberikan edukasi gratis seperti ini. Jadi teman-teman harus belajar. Karena dengan teman-teman belajar, teman-teman bisa improve. Teman-teman jadi tahu, teman-teman bisa berkembang. Tapi kalau teman-teman nggak mau belajar, ya sudah, stop. Nggak akan bisa sukses. Mau mentornya siapapun, mau edukator siapapun, nggak akan bisa bantu kalian. Karena itu masalahnya bukan dari orang lain, masalahnya dari diri kita sendiri. Kita harus mempelajari data-data ekonomi. Apa itu non-farm payroll? Apa itu CPI? Apa itu interest rate? Bagaimana pengaruhnya terhadap market? Ya, itu kita harus pelajari. Stop loss ini merupakan satu poin penting buat pemula, dan Andrew selalu sarankan buat pemula untuk selalu menggunakan stop loss. Ingat ya, tutorial trading forex untuk pemula modal kecil, Andrew sarankan selalu menggunakan stop loss. Nggak boleh nggak. Kalau YouTuber itu yang penting nyari traffic, dia nyari bagaimana AdSense itu masuk, dia membuat clickbait. Itu bukan trader. Kadang-kadang ngajarnya sesat itu. Jadi teman-teman juga dalam video ini itu kasih tahu, ya harus bisa membedakan antara YouTuber trader forex dengan real trader forex, harus bisa dibedain. Jangan cuma belajar profitnya. Oh, profitnya begini, untungnya begini. Kalau untung, kalau profit, kalau loss. Jadi jangan hanya belajar untungnya saja. Resikonya juga pelajari.